Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelum memulai materi ini, mari kita berdoa sejenak menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Di materi sistem komputer ini, saya diberi amanah untuk memberi sharing ilmu tentang Proteus Design Suite 8,9, di mana Proteus ini digunakan untuk mendesain rangkaian listrik atau merakit komponen-komponen kelistrikan. Sebelumnya kalian harus memiliki file install Proteus 8,9. Kalian juga dapat menggunakan versi yang di bawahnya. Lalu kalian install. Untuk cara installnya mudah sekali, tinggal next, finish. Sekarang kita masuk ke software Proteus, di mana kita buat new project. Lalu kita beri nama new project, yaitu perkenalan. Lalu kita pilih tempat untuk menyimpan datanya. Saya pilih di data E, kemudian di Proteus ini select folder, lalu pastikan ini new project, kemudian next. Untuk ukuran layarnya kita gunakan portrait A4, lalu next. Pastikan di sini do not create PCB layout, lalu next. Pastikan radio buttonnya dipencet no firmware project, next. Pastikan schematic, lalu finish. Tunggu sebentar, maka layar akan muncul seperti pada gambar di layar. Yang pertama, tools yang kita sering gunakan yaitu selection mode. Untuk memperbesar dan memperkecil, kita dapat menggunakan scroll pada mouse. Selection mode ini kita gunakan untuk memindahkan komponen, menghapus komponen, mengcopy, mendrag, dan lain-lain. Lalu tools yang sering kita gunakan yaitu komponen mode, di mana komponen mode ini kita pilih P, maka akan muncul berbagai seri komponen pada kelistrikan. Apabila kalian Windows ini, jendela ini tidak keluar dan keluar pop-up file not found, maka kalian harus memberikan izin dulu pada di drive C, di mana saya contohkan di drive C, program file, lalu kalian cari lab center. Di sini kalian klik kanan, lalu properties, security, lalu create owner. Kalian pilih full control. Di sini jangan lupa ini dipencet edit dulu. Lalu kalian di sistem ini kalian pilih full control, create owner, kalian pilih full control, lalu tekan OK. Maka jendela ini akan keluar.
Kalian bisa memilih, contohnya kalian ketik resistor, maka akan keluar gambar resistor. Kalian klik 2 kali, maka akan muncul di sebelah kiri. Lalu pilih lampu LED. Kita pilih LED. LED kita pilih yang blue. Maka klik 2 kali, LED blue akan muncul di sebelah kiri. Lalu tekan OK. Komponen yang sering kita gunakan selanjutnya yaitu terminal mode. Di mana terminal mode ini ada yang sering kita pakai yaitu power di sini. Lalu ground. Power itu sebagai input. Ya. Lalu untuk selection mode ini bisa kita pilih dan kita gerakkan ke segala arah yang kita mau. Untuk menghapus power dan ground, cukup kita pilih selection mode dan klik 2 kali pada komponen ini. Klik kanan 2 kali. Tools selanjutnya yaitu tools instrument, di mana biasanya kita mengukur dengan oscilloscope atau counter timer. Di sini banyak fiturnya untuk instrumen. Untuk menghilangkan ini, kita cukup klik kanan 2 kali. Lalu untuk memberikan nama pada instrumen ini, kita dapat memberikan 2 dimensi graphic text mode. Di sini kita dapat klik lalu tuliskan oscilloscope. Kemudian klik OK. Maka akan tampil tulisan oscilloscope. Kemudian untuk tools yang di atas kita ada new project untuk membuat halaman baru, kemudian open project untuk membuka file yang pernah kita buat, save project untuk menyimpan data yang telah kita buat. Lalu di sini di layar ada gambar kotak-kotak seperti ini untuk mempermudahkan kita sehingga rangkaian kita sejajar ataupun presisi. Kita pun dapat menghilangkan garis-garis kotak ini menjadi polos atau hanya titik-titik saja. Namun saya lebih nyaman dengan kotak-kotak tersebut. Lalu kita dapat membesarkan layar dengan zoom in atau mengecilkan dengan zoom out, atau ingin melihat satu layar penuh dengan zoom to view enter sheet atau biasanya zoom fit. Kalau untuk melihat area yang ingin kita lihat saja, kita dapat melihat dengan ini. Kemudian di view. Di view ini di sini kan kotak-kotaknya kecil. Kita dapat memperbesarnya dengan klik view di menu view, kemudian pilih snap 0,5 in. Maka kotak-kotak akan semakin membesar. Lalu untuk kursor kita dapat memilih ada berbentuk silang seperti ini mengikuti kursor, atau seperti ini ada garis horizontal dan vertikal yang mengikuti kursor. Untuk saya lebih nyaman dengan menggunakan kursor seperti ini dan menggunakan kotak-kotak yang kecil.
Kemudian untuk mengubah layar ini dari A4 menjadi lebar yang lain, kita dapat menggunakan ini. Saya ulangi, sistem, kemudian pilih set sheet size. Kita bisa pilih ukuran A4, A3, A2. Saya pilih A4. Kemudian kita coba simulasikan dengan materi yang dahulu yang pernah Anda pelajari, yaitu gerbang logika, di mana ada AND, ada OR, ada NAND, ada NOR, dan ada SOR. Kita simulasikan. Yang pertama, kita ke komponen. Kita membutuhkan red blue ini untuk lampu, lalu kita butuh resistor, lalu pilih ke terminal, kita pilih power, lalu kita pilih ground. Biasanya kita pilih dulu di komponen, klik P, kemudian kita tulis N, gerbang N, dimana kita akan diberikan gerbang N ini. Biasanya gerbang N itu memiliki seri 7408. Lalu klik OK. Masukkan gerbang N di sini. Karena gerbang N memiliki 2 input, maka kita harus menggunakan 2 power dan 2 ground. Nah, kita pilih switch, kita cari SW strip SPDT, lalu klik, kita pilih switch SPDT, lalu klik kanan untuk mirror. Kemudian di resistor kita ubah angkanya dengan klik 2 kali menjadi 330. Kenapa saya rubah resistor menjadi memiliki 330 ohm? Karena dapat kita lihat di mana LED blue ini memiliki daya yang maksimal, yaitu 10 mA, di mana 10 mA itu jika dikonversikan ke ampere, maka 10 mA dibagi 1000, yaitu menjadi 0,01 ampere. Jadi untuk rumus ampere kita dapat melihat di sini ada tegangan dengan 5 volt, lalu ada resistor 330 ohm. Untuk mencari ampere, maka tegangan dibagi dengan resistor atau penghambat, di mana daya yang masuk pada lampu yaitu harus 2,2 volt, sehingga resistor ini untuk mengurangi daya yang masuk pada lampu LED biru.
Jadi 5 volt kita bagi dengan 330 volt. Sama dengan hasilnya 0,015. Yang mana jika kita lihat arus maksimum yang masuk pada lampu LED biru adalah 10 mA atau 0,01 ampere, sehingga sesuai dengan lampu, arus yang masuk pada lampu. Sekarang kita rangkai. Ini gerbang N kan memiliki 2 input, sehingga kita harus menggambar 2 power dan 2 ground. Ini untuk memudahkan kalian dalam belajar. Lalu output kita hubungkan ke resistor, kemudian kita hubungkan ke lampu LED, dan lampu LED kita hubungkan dengan ground. Sini kita dapat coba gerbang logika. Dapat kita simulasikan gerbang logika, di mana apabila jika tegangan ini kita artikan 1 dan ground kita artikan 0, di mana ini tegangan kuat dan tegangan lemah. Lalu ini tegangan kita artikan 1, di mana 1 ini masuk pada input pertama, lalu tegangan masuk ke input 2 pada gerbang N. Outputnya akan memberikan hasil yaitu 1, di mana gerbang logika N yaitu apabila 1 dan 1 maka hasilnya 1. Apabila input yang pertama kita berikan nilai 0, maka lampu akan mati, karena pada gerbang logika N 0, 1 hasilnya 0. Itu. Lalu kita coba, kita stop dulu untuk simulasinya. Kita coba gunakan gerbang logika OR. Kita pilih komponen, klik P dan tulis OR. Lalu klik OK. Kita rangkai seperti tadi. Input 1, input 2, output masuk ke resistor. Kita coba play. Untuk gerbang logika OR, apabila 0 dan 1 maka hasilnya akan 1 atau lampu hidup. Jika 1 dan 1 maka hasilnya 1, jadi lampu hidup. Jika input keduanya 0 maka hasilnya 0, jadi lampu akan mati. Kita coba gunakan gerbang logika NAND. Kita stop terlebih dahulu. Kita cari NAND, lalu klik OK.
Kita rangkai seperti tadi. Coba kita simulasikan pada gerbang NAND, di mana input jika kita berikan 00, maka hasilnya 1, di mana NAND adalah kebalikan dari gerbang logika AND. Jadi kalau 1 plus 1 sama di gerbang logika AND 1 dan 1 hasilnya 1. Kalau NAND 1 dengan 1 hasilnya 0, karena gerbang NAND adalah kebalikan dari gerbang AND. Kita simulasikan gerbang NOR. Kita rangkai seperti tadi. Lalu kita simulasikan. Di sini apabila 0 dan 0, maka hasilnya 1. Di mana gerbang NOR adalah kebalikan dari gerbang OR. Jika gerbang OR di mana diberikan input 0, 0, maka hasilnya 0. Di sini di NOR kebalikannya, yaitu hasilnya menjadi 1. Di gerbang logika yang terakhir yaitu SOR. Kita pilih di komponen, lalu klik B, ketik SOR. Oke. Di sini diperhatikan kemudian kita rangkai lagi. Outputnya kita masukkan ke resistor, kita simulasikan kembali. Apabila kita inputnya 1, 1, maka outputnya akan 0, dimana lambang biru ini adalah 0. Input ini apabila dikenai tegangan maka akan berwarna merah, dimana hasilnya 0, maka lampu biru tidak akan menyala. Kalian dapat mencoba di rumah dengan gerbang XNOR dan NOT. Untuk menyimpan file, kalian dapat mengekspor grafik menjadi PDF. Atau jangan lupa di save pada data yang kalian pilih tadi di awal. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian dan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.